Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Putra dengan NIM 220851035. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DNS server. Pertama, kita akan melakukan instalasi terhadap DNS servernya dengan perintah sudo apt get bin 9 titik install bin 9. Nah, jika tampilan seperti ini berarti dia itu sudah terinstall. Selanjutnya kita akan membuat direktorinya dengan perintah cd slash etc slash bin. Nah, setelah seperti ini kita akan ketikkan ls. Nah, di mana disinilah tempat direktori-direktori yang tersimpan. Saya telah membuat direktori yang mana direktori DB Web 1, DB Web 2, dan DB Web 3 dengan direktori reverse yang yaitu DB192. Udah, kita kemudian ketikkan nano db.19192. Nah, ini adalah db192 yang saya buat, yaitu dengan reverse-nya yang sudah dilihat seperti di layar. Kemudian saya akan kontrol X kan, kontrol X, enter OK. Selanjutnya saya hapuskan. Kemudian kita akan melihat direktori DB websitenya dengan perintah sama kita cls, kemudian nano db web1.kelompok c3.com. Maaf, kesalahan db web1 db kurang lebih. Ya, maaf, kesalahan lagi tampaknya. Coba kita cek ls nano db web1 kelompok c3.com. Mungkin kita cek yang dua. Kelompok. Oh, di sini kekurangan K. Kelompok. Ya, kelompok C3. Nah, ini direktori dari isi kelompok C3. Nah, fungsinya di sini itu untuk dia agar bisa memanggil si IP-nya, agar bisa di-ping. Nah, untuk IP-nya sendiri kita bisa cek di bagian IP A seperti ini, atau bisa kalian lihat ini adalah IP DHCP. Untuk kalian yang melihatnya di pengaturan itu adalah perintah ya, nano etc netplan nona installer config YML1 YAML. Ini IP-nya adalah DHCP itu. Kemudian setelah itu kita pencetkan ls lagi, setelah itu kita akan melakukan pengaturan di name server name conf default zones. Kita ketik nano get.conf default zones. Nah, di sini kita akan masukkan dia direktori-direktori tadi yang sudah kita buat. Web 1, web 2, web 3, dan IP 98.168.192 in add DDR apa. Kita kontrol X kan saja untuk mengecek apakah itu sudah bisa terinstall atau belumnya. Bisa kita ketikkan nslookup next loop lalu dengan nama domain atau nama gini web 1 nama berikutnya c3.com. Oke, jika seperti ini berarti kita tinggal menyeting di bagian nano resolve.conf-nya karena di situ ada terjadinya error. Karena no etc resolve.conf resolve.conf maaf vvv. Nah, di bagian sini kita ganti main servernya dengan IP pertama kita, yaitu 192.168.98.185. Kalau X, Y, enter. Kemudian kita cek lagi dengan ini. Yang masih searching. Ya, ternyata salah sintaksi. Saya buatnya 191, diganti ini menjadi 192. Ya, nice. Nah, jika seperti ini, maka sudah berhasil. Kalian bisa menceknya satu persatu.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Bade Panaja Dwi Cita dengan NIM belakang 122 dari kelompok C3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi web server. Sebelumnya, untuk konfigurasi DNS sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini pertama-tama kita akan menyiapkan web server menggunakan Apache 2. Pertama, kita akan menginstal Apache dengan perintah yaitu sudo apt get install Apache 2. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, artinya di sini saya sudah menginstal Apache 2-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah proses instalasi selesai, kita akan melakukan restart Apache-nya dan untuk memeriksa apakah Apache 2 itu sudah aktif. Eh, Perintahnya yaitu sudo systemctl restart Apache 2 dan garis artinya kita bisa menggunakan dua sintaks sekaligus atau fungsi perintah sekaligus. Saya akan menggunakan dua yaitu sistem restart dan sistem status. Dan untuk statusnya yaitu sudo sistem ctl status apache 2. Enter. Nah, maka akan tampil seperti ini artinya sudah berhasil dan kita akan untuk menyetopnya kita akan menggunakan ctrl-c untuk menyetopnya. Nah, sudah. Kemudian kita akan masuk ke direktori Apache dengan perintah cd var www. Nah, sudah kita masuk dalam direktorinya. Kita akan menggunakan perintah ls untuk melihat direktori apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sudah terlihat. Di sini ada direktori yang sudah terbuat yaitu kelompok 3, kelompok C3, web 1 untuk web pertama, web 1 kelompok C3.com untuk web 2, web 2 titik kelompok 3C.com, dan web 3 untuk web 3 titik kelompok C3.com. Lalu untuk membuat direktori baru kita menggunakan perintah mkdir artinya make directory dan nama direktori dilanjuti dengan nama direktori. Sebagai contoh saja kita akan membuat nama direktori yaitu kelompok C3 dengan double K karena kelompok dengan K1 sudah terbuat, kita akan membuat kelompok dengan K double 3 kelompok 3. Nah, kita akan melihat apakah direktori tersebut sudah dibuat dengan perintah ls. Nah, sudah terbuat, terlihat. Setelah itu kita akan masuk ke dalam satu direktori yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam direktori dalam web pertama, yaitu dengan perintah itu cd web1 dot kelompok c3.com. Nah, sudah masuk ke dalam direktorinya, kita akan membuat file index.html dengan perintah sudo nano index.html. Nah, sudah masuk ke dalam file index.html-nya. Kita dalam file ini kita bisa mengkonfigurasi atau menyeting untuk tampilan webnya akan seperti apa. Di sini kita nyeting dengan judul atau title yaitu web 1 titik kelompok kelompok 3C dan bodinya yaitu akan menampilkan seperti ini yaitu welcome to the party. Langsung lanjut saja kita tutup kembali filenya dengan mengklik ctrl-x. Lalu selanjutnya kita akan membuat domain yang kita buat itu yaitu web 1 titik kelompok 3c.com dapat diakses dengan beralih direktori yaitu cd ke dalam cd etc apache 2 sites file label. Nah, setelah kita masuk ke dalam direktorinya, kita akan membuat file konfigurasi untuk menyimpan konfigurasi nama domainnya dengan perintah cp00 misalnya ini default strip default dot conf atau configuration untuk domain yang pertama web pertama yaitu web 1 dot kelompok c3.com. Nah, sudah dibuat, kita akan masuk ke dalamnya dengan perintah sudo nano
web1.kelompok c3.com. Nah, sudah masuk, akan terlihat seperti ini. Contoh saja kita akan membuat server adminnya yaitu webmaster at localhost dan dokumen root for www/html. Kita bisa membuat perintahnya sesuai yang diinginkan. Jika sudah, kita akan tutup kembali filenya dengan klik Ctrl X. Dalam Nah, kemudian kita akan menonaktifkan di konfigurasi default dengan perintah konfigurasi defaultnya dengan perintah sudo 2 decide 000 yang telah kita buat yaitu 00 default.conf. Nah, setelah sampai di sini, mohon maaf, sudo 2 decide. Nah, setelah sampai di sini akan tampil itu site 00 default already disable. Artinya konfigurasi yang sudah kita buat tersebut sudah dinonaktifkan atau disable. Nah, sampai di sini kita akan berlanjut ke langkah berikutnya untuk menyeting host yang ada di file Windows kita. Nah, setelah dalam Windows kita akan mencari file host yang terletak pada file explorer dalam directory C. Dalam directory C ini kita akan membuka sistem 32 Windows sistem 32 sistem 32 lalu driver etc dan muncul file host seperti ini. Kita buka saja dengan menggunakan notepad. Nah, dalam file host ini kita akan eh, menaruh file, IP dari web kita yaitu 192.168.168.185 dan domainnya untuk web pertama yaitu web1.kelompok c3.com. Untuk web kedua IP-nya sama dan domainnya web2.kelompok c3.com. Dan untuk web 3 sama dan domainnya web3 kelompok c3.com. Lalu kita simpan saja filenya, save, dan kita tutup saja. Lalu kita akan membuka uh, web tersebut apakah sudah berjalan. Kita buka browser, lalu kita ketikkan IP tersebut. Nah, akan sudah tampil webnya akan seperti ini. Kita kembali coba menggunakan nama domainnya. Ini sudah nama IP-nya sudah bisa. Coba kita coba nama domainnya yaitu web1.kelompok c3.com. Nah, untuk domainnya juga sudah berhasil dibuka. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Niputudita Ari Pratiwi dengan NIM 22085610003. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan implementasi dari server backup itu sendiri, yang dimana implementasi server backup itu sendiri merupakan hal yang penting. Dan di sini ada pun untuk langkah-langkah dalam mengimplementasikan server backup itu sendiri. Yang pertama, kita akan melakukan berupa instalasi, recent, dan juga MySQL. Dengan mengetikkan sudo apt dengan mengetikkan sudo apt slash get berupa install recent terlebih dahulu, install recent di scn di sini. Selanjutnya kita klik enter. Dan selanjutnya di sini sudah terlihat bahwa kita sudah melakukan instalasi dan sudah selesai. Selanjutnya di sini kita mengetikkan terkait dengan install MySQL-nya berupa perintah sudo apt /get install MySQL client. Selanjutnya kita klik enter untuk menginstalnya, dan di sini sudah terlihat bahwa kita sudah melakukan instalasi. Untuk selanjutnya
kita akan melakukan pembuatan server backup, yang dimana di sini kita menggunakan sebuah perintah berupa nano backup script underscore script dot sh. Misalnya kita klik enter, dan di sini kita akan sudah selesai, di mana kita coba ulang, kita klik enter, kita klik nano backup script backup underscore script .sh. Sini kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul ternyata masih kosong, dan sini kita akan mengetikkan terkait dengan konfigurasi, bukan konfigurasi, semacam perintah, yang dimana kita akan melakukan perintah berupa hashtag, melakukan lokasi untuk menyetel lokasi untuk penyimpanan backup itu sendiri. Backup itu sendiri, yang dimana di sini kita melakukan perintah berupa backup underscore dir sama dengan petik 2 backup petik 2 berupa pet underscore to backup directory kedua. Selanjutnya yaitu untuk membuat nama file backupnya itu sendiri. Nama file backup, yang dimana nama file backupnya kita akan mengetikkan perintah berupa backup underscore file sama dengan petik 2 backup underscore git plus slash persen untuk tanggal untuk tahun, tanggal, dan juga bulan, dan juga tanggal. Selanjutnya kita melakukan ketikkan script g ketik 2. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita melakukan backup web servernya itu sendiri. Backup web servernya itu sendiri dengan mengetikkan rs sin strip a var
html plus 2 backup underscore dir slash backup filenya underscore lalu kita dua backup file. Oke, selanjutnya kita melakukan backup database, yang dimana backup database ini kita akan lakukan perintah berupa mysql doom mysql doom selanjutnya /u username /p password selanjutnya db name berupa /backup underscore dir /db /backup underscore tanggalnya kita atur di sini date plus slash tahunnya slash hari. Saya kita klik ini, lalu kita SQL, lalu kita ini backup underscore dir db slash db backup strip date dan ya sudah. Untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan menghapus backup yang sudah lebih dari 7 hari sesuai dengan perintah yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu menghapus backup yang sudah lebih dari 7 hari dengan membuat perintahnya, yaitu find underscore slash backup underscore dir backup underscore dir selanjutnya slash name backup underscore bintang, dan di sini kita seperti itu, dan sini slash title f slash m time plus 7 slash x ya rm untuk dan ini rasanya kita klik +2 seperti itu, maka kita akan ketikkan enter. Oke, kita klik Ctrl X Y
untuk Ctrl X. Baik, studi selanjutnya kita akan mengatur jadwal untuk menjalankan script backup secara otomatis dengan menggunakan perintah berupa cron tab /e. Klik enter. Nah, di sini sudah tampil. Selanjutnya kita akan membuat di akhir bagian file ini kita akan menambahkan berupa konfigurasi untuk menjalankan eksekusi script, yaitu pada pukul 23.59 untuk setiap harinya. Nah, adapun contohnya di sini kita akan mengetikkan berupa 5923 bintang plus base to backup underscore script underscore script .sh. Nah, selanjutnya yaitu enter. Baik, selanjutnya kita tadi sudah melakukan pembuatan script backupnya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap jadwal backup, yang dimana kita akan mengetikkan perintah berupa cron tab /e, klik enter. Nah, di sini akan tampil, terscroll ke bawah. Nah, di sini di bagian file ini kita akan tambahkan konfigurasi untuk menjadwalkan eksekusi scriptnya pada pukul 23.59 untuk setiap harinya. Nah, adapun contoh selanjutnya yaitu kita akan mengetikkan berupa 5923 bintang /bin /base /back to /backup underscore script .sh. Kita klik Ctrl X, Y. Nah, di sini sudah selesai. Nah, dari hal tersebut kita dapat melakukan hal tersebut secara berulang dengan melakukan pemantauan dan juga pengujian. Nah, setelah konfirmasi dari jadwal yang dibuat itu, penting untuk kita melakukan pemantauan dan juga menguji script backup secara berkala tentunya. Nah, pastikan juga bahwa backup script itu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan juga diatur di awal seperti itu. Selanjutnya yaitu melakukan pemulihan dan juga uji coba terhadap restore-nya. Selanjutnya yaitu melakukan pembaruan dan juga evaluasi. Dengan melakukan pembaruan dan juga evaluasi yang berkala terhadap script backup, termasuk dengan revisi jadwal, dengan dapat meningkatkan keamanan dan juga efisiensi backup tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi dan juga penyimpanan, bahwa pastikan untuk mendokumentasikan setiap langkah-langkah yang dilakukan dalam proses backup, simpan script dan juga konfigurasi backup yang di tempat yang aman dan juga terpisah dari server untuk menghindari dari risiko kehilangan data seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amsal Hamanangan Putar-Putar dengan NIM 2208561134. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian atau fungsi dari virtual machine ketiga, yaitu untuk mengirim sebuah file FTP dan juga mentransfer SCP ke web server. Untuk pertamanya, yaitu kita perlu mengkonfigurasikan dan mensinkronisasikan alamat IP kita dengan alamat IP server dan mengeceknya yaitu dengan cara ping alamat IP servernya, di mana alamat IP server yang kami gunakan yaitu 192.168.98.185. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya sudah terhubung dengan servernya. Dan selanjutnya yaitu untuk
mengirim file dengan FTP itu sendiri, kita pertama kali perlu menginstal sebuah VSF TPD dengan cara apt -get install VSF dan TPD. Karena ini saya sudah menginstal, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk sintaksnya sendiri, yaitu FTP spasi alamat IP-nya, di mana alamat IP yang saya buat yaitu seperti yang tadi saya ketikkan, yaitu 192.168.98.185. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan nama host dari alamat IP tersebut, yaitu kelompok C3, dan akan menginputkan passwordnya yaitu kelompok C3 juga. Nah, dari sini kita diminta untuk menginputkan apa yang ingin diinputkan, yaitu dengan cara kita mengetik put spasi nama itemnya, yaitu contoh.txt, dan item akan terkirim ke alamat tujuannya. Selanjutnya yaitu saya akan mensimulasikan cara kedua, yaitu mentransferkan file dengan file SCP ke web server. Pertama, mungkin dari OpenSSH sendiri sudah ada instalasinya sejak kita mendownload Ubuntu server ini. Sehingga kita bisa men-skip langkah tersebut dan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menginputkan format seperti ini, SCP spasi nama filenya yaitu seperti yang tadi, contoh.txt. Selanjutnya kita akan menginputkan hostname-nya yaitu kelompok C3 terus kita akan menginputkan alamat IP servernya yaitu seperti tadi juga 192.168.98.185. Dan selanjutnya kita akan menentukan direktori mana yang akan kita gunakan untuk sebagai tempat pengirimannya, yaitu home. Maksud saya tujuan pengirimannya yaitu home ke nama username-nya atau nama hostnya, yaitu kelompok C3. Dan seperti biasa kita akan diminta juga untuk menginputkan password, yaitu kelompok C3. Dan kita akan menunggu pengirimannya. Nah, di situ ada contoh deteksi 100% 19.0,7 KB, yaitu kecepatan pengirimannya dan estimasi pengirimannya yang sudah selesai. Mungkin bertanya, mengapa kita mengirim ke home dari kelompok C3 ini? Karena home sendiri merupakan satu-satunya direktori yang dapat dengan mudah untuk diakses oleh penggunanya. Mungkin sekian dari cara mentransfer dan mengirim file, dan selanjutnya saya akan langsung mengecek IP atau alamat address yang dari server yang sudah kami gunakan untuk mengeceknya, yaitu 192.168.98.185. Nah, di sini sudah tampak website kami sudah domain kami sudah terdeploy dan sudah dapat diakses walaupun dalam lokal server. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.